itu penuh cinta. Sahur abang, Gue deg-degan. Iya, kita juga berdua dong. Saya juga. Menjiwai. Aduh. Bang. Sahur ini. Kan selfie. sih, Bang. Bangetan sel. Gue menjiwai bang, Tuh, menjiwai. dengerin. Duk. Oh, ada temponya. Ini kenapa sih ya Allah? Sahur ya? Ini jam berapa nih? Aduh, abang. Oh mulai. Udah telat, kita udah sama telat. Kak Zizi loh. Malu, ayo dong. Iya, Bang, malu, Bang. Mulai, siap. Lap dulu ilernya lap dulu. Ampun. Maaf Bunda, kami ketiduran karena semalaman kami di masjid. Itikaf. Itikaf? Emang kita enggak itikaf. Kayak itikaf ya? Jujur tapi ya Bun, Jujur. harus diapresiasi kejujurannya Masih- memalukan Kak ini. Zizi keren. Ah, ya Allah, padahal sebenarnya nih di bulan-bulan ini cakep loh Bang kalau memanfaatkan waktu malamnya dengan iktikaf di masjid. Padahal masjidnya udah ada tadi itu. Boleh tolong dibahas Bunda? Iya, kita lebih bahas jauh aja. tentang itikaf. Saya biar bisa di masjid dengan melakukan hal-hal yang berguna ya besok-besok ya. Supaya nggak sia-sia gitu. Bener banget maksudnya. Bunda. Aduh, yaudah. Balik. Khusus. Pait. Salah. Iya. Ngapain lagi bawa tabung gas 3 kilo tuh? Sebelumnya saya mau Allah. menyapa dulu nih, tiba-tiba saya tidurnya di mana, bangunnya di video. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bunda berkerudung biru ini dari mana sih? Oh Bandung, Masya Allah. Jauh-jauh dari Bandung. Terima Jauh. kasih ya Bunda ya. Hari ini di Assalamualaikum Bunda spesial Ramadan kita akan membahas tentang Iktikaf. Benar. Membudayakan itikaf dalam kehidupan. Kita akan membahas bersama Bunda Nada dan bintang tamu spesial kita, Bunda Zizi Sahab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum kita masuk ke tema, sebenarnya saya tadi nggak mau nih memperkenalkan yang satu ini. Tapi ya sudahlah ya. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Kompak, keren kalian. Gimana nih Bunda Nada? Ya. Tolong dong Bunda. Baik, Masya Allah kita bahas ya Bang ya. Silakan, Bunda. Bunda Zizi, saya izin duluan ya. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bun, Bunda, ini yang hadir sehat ya semua ya. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Iktikaf ini diambil dari bahasa Arab ya, dengan dasar bahasanya yaitu aqafa. Apa sih maknanya aqafa? Diam. Kemudian menyendiri ya. Dan yang dimaksud dengan iktikaf adalah diam menyendiri, bukan saja dia menyendiri sesungguhnya, tapi sesungguhnya dia sedang berdua dengan Allah. Dia diam, dan diam ini dilakukan di dalam masjid. Yang membedakannya adalah dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Bagaimana cara pelaksanaan iktikaf? Pertama, bisa dengan sholat sunnah. Yang kedua, bisa kita berzikir kepada Allah. Yang ketiga, kita bisa membaca Al-Quran. Bahkan yang keempat, hanya sekedar duduk, merenung, muhasabah, tapi disertai dengan niat iktikaf. Nawaitu an a'takifa fi hazal masjidi madumtu fihi lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat iktikaf berdiam di dalam masjid ini, niat lillahi ta'ala, maka insya Allah ketika kita duduk di dalam masjid, insya Allah semua yang dilakukan ternilai besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bun, Ya. Bunda, ini apalagi loh di bulan Ramadan. Yang paling bagus kita lakukan iktikaf yaitu di bulan Ramadan. Dan yang lebih bagus lagi yaitu min ashril awakhir, yaitu dari 10 hari dari bulan Ramadan. Kenapa begitu? Karena baginda Rasulullah SAW
yang pernah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati 10 terakhir dari bulan Ramadan, yang dilakukan oleh baginda Rasul adalah iktikaf. Bahkan Nabi pernah berkata kepada para sahabat, siapa yang ingin beriktikaf kepadaku, datanglah di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ini subhanallah, waktunya mah terserah. Mau habis subuh, boleh. Mau di waktu duha, silahkan. Dan boleh kita juga niat untuk beribadah kepada Allah. Contoh di musola atau di tempat, kan yang namanya masjid itu bang tempat sujud. Jadi bisa saja ketika misalnya di rumah ada nih tempat sholat kita yang sudah dipasangkan satu sajadah. Memang tempat kita beribadah, memang tempat kita berkhulwat. Kemudian tiap malam kita niat iktikaf di masjid, artinya tempat sujud itu, maka insya Allah tetap mendapatkan pahala. Tapi tentu yang lebih afdal lagi adalah kita iktikaf di rumahnya Allah. Ih, besar banget fadilahnya bang. Iya ya bun ya, tapi harus ada niat tuh dari awal tuh ya. Sebaiknya niat, dan niat itu di dalam hati. Wallahu a'lam. Makanya semalam tuh ya teman-teman, kita ngeliat tuh ada beberapa orang yang diam, yang tapi sesekali dia gini, gitu ke kita. Nah itu bang. Keganggu berarti Keganggu. dong. Oh gitu. Iya. Berarti. Oh gitu. Keganggu. Emang kenapa sih berisik kali ini kayaknya nih? Kita sih nggak ngerasa berisik, tapi dikit-dikit Nah itu buktinya. Berisik. Berisik. dibalas sama Damar. Gimana? Itu gak boleh Mar. Ya, astagfirullahaladzim, bercanda ya bunda ya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper gak? Silakan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lina Helina dari Majelis Talim Al-Jahra Indonesia Bandung. Baper nih Bun. Iya. Bun, setiap puasa saya selalu itikaf dengan suami. Kan itikaf itu di 10 hari terakhir ya. Ya. Tapi saya ngambilnya itu di tanggal-tanggal ganjil Bun. Apa itu? Boleh apa gimana ya Bun ya? Iya. Makasih Bun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tuh tanggal-tanggal ganjil ya bunda ya. Iya, kenapa Bang mengambil iktikaf pada tanggal-tanggal yang ganjil? Karena kata Nabi, besar kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar. Oh. Apa itu Lailatul Qadar? Apa itu malam Qadar? Khairun min alfi syahr. Ketika seseorang beribadah pada malam Qadar atau Lailatul Qadar, maka dia seolah-olah beribadah khairun min alfi syahr. Lebih seolah-olah dia beribadah lebih dari 1000 bulan. Bang, coba Bang, 1000 bulan berarti berapa tahun Bang? Ya ampun, Maretnya nggak tahu tuh, banyak banget tuh Maretnya tuh. 83 tahun. Berarti subhanallah. Pahalanya tuh bunda. Pahalanya kalau kita bisa mendapatkan i'tikaf, kita bisa mendapatkan ibadah pada malam Qadar, seolah-olah kita i'tikaf selama 83 tahun tidak terputus. Masya Allah. Jadi makanya penting manfaatkan waktu kita di 10 terakhir bulan Ramadan, terlebih-lebih lagi di malam-malam ganjil yang besar kemungkinannya terjadi Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Izin mau nanya sama Bunda boleh? Boleh. Kalau untuk perempuan, baiknya ke masjid atau di rumah aja? Ini cakep banget loh Bang pertanyaannya. Iya. Karena banyak juga yang bertanya pasti mewakili bunda-bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Karena pernah baginda Rasulullah SAW bersabda, jangan kau larang umatku untuk menuju ke rumahnya Allah. Ya, artinya apa? Untuk kaum perempuan khususnya ini jangan dibatasi. Karena kita niatnya untuk memakmurkan masjid, tapi ada syaratnya. Kalau mau ke masjid minyak wangi nggak usah sampai 1 botol. Mau ke masjid gitu ya. Nggak usah touch-up Nggak ya, usah berpoles-poles gitu, nggak usah. Gelang-gelang kerincing kanan kerincing kiri nggak usah dipakai gitu ya. Ibu kencang banget ketawanya. Ini kayaknya pengalaman apa gimana? Artinya tetap bisa menjaga diri agar tidak menimbulkan fitnah. Khususnya bagi kaum wanita, tetap bisa ibadah di dalam masjid. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper dong? Siapa yang mau Nanti setelah tanya? yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta.
Bundi, assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Tema kita pada pagi hari ini adalah membiasakan itikaf dalam kehidupan. Bun, gini Bun. Boleh gak kita sambil duduk? Oh gitu, iya ya. Kan enak Iya, nih iya. tuh. Oh iya. Iya nggak sih? Soalnya semalam masih ada yang Santai. begadang. Iya, Iya. Bunda jangan dibahas terus dong. Bunda, kalau mempengaruhi pahalanya, lama apa sebentarnya berpengaruh ya? Pasti berpengaruh. Bayangin aja kalau sekiranya ibadah 1 jam dengan ibadah 2 jam atau ibadah 5 jam. Kira-kira hadiahnya sama apa beda? Beda. Beda. Berarti kalau memang kita ingin mendapatkan hadiah dari Allah, pahala yang lebih banyak lagi, lebih lama iktikafnya, lebih lama dalam masjidnya, maka insya Allah pahalanya pun akan lebih banyak lagi. Amin ya Amin robbal ya robbal alamin. alamin. Kalau abis bulan Ramadan masih bisa nggak sih? Boleh, yang namanya itikaf itu di dalam masjid kapan saja. Selama seorang wanita tidak sedang haid, tidak dalam keadaan udzur ya, misalnya sedang nifas, nih hati-hati. Intinya ketika kita masuk ke dalam rumahnya Allah, maka kita harus dalam keadaan yang suci. Adapun ketika kita masuk ke dalam masjid, sebisa mungkin kita menikmati kebersamaan kita bersama Allah. Niatin iktikaf, dapat pahala. Amin. Terus saya belum pernah beneran deh nyobain itikaf. Ntar malam ya, Bang? Bunda Zizi udah pernah ya? Pernah alhamdulillah. Udah sering kali ya? Enggak juga. Itu Bunda Zizi ceritain gimana waktu itu? Kalau di Istiqlal tuh mungkin karena banyak banget orang-orang yang dari luar kota pun datang. Oh, iya. Suasananya kayak lagi umroh, Nih, kayak lagi di Masjidil maksudnya Haram. suasananya dalam bulan itu. puasa juga seperti ini ya? Iya, betul. 10 hari terakhir bulan Ramadan itu kan. Jadi kebanyakan mereka dari dari asar, maghrib, isya, tarawih di sana, nunggu itu mulai itikaf, lanjut sampai sahur, imsak, subuh, Subuh baru pulang. sampai duha bahkan Sampai ada duha, pernah lihat. ih, Masya Allah, Masya nikmat Allah. banget. Enak banget suasana dan tukang jajanan juga banyak. Seneng kan pancingannya? Iya. Iya, Makasih saya lu sih paham. udah kasih motivasi lagi. Jajannya malam tapi jangan siang ya. Iya dong Bunda. Tapi Bunda kalau umpamanya lagi itikaf gitu boleh ngobrol atau main HP? Boleh. Tapi tetap kita meminimalkan melakukan sesuatu yang melalaikan diri kita. Kan khawatirnya kalau HP kelamaan main handphone jadi lalai kan. Akhirnya mikirin macem-macem. Yang dilihat akhirnya sesuatu yang condong kepada kemaksiatan. Jadi bukan berarti kalau iktikaf itu diem, nggak ngobrol, nggak boleh main handphone. Nggak boleh Bang. Selfie boleh ya Bu? Selfie boleh. Innamal a'malu binniyat. Iya benar. Tergantung niatnya. Lagi itikaf nih, cetek, Iya. upload. Iya. Apalagi kalau fotonya uploadnya itu sambil mata berlinang-linang. Oh iya bener. Guys, lagi itikaf nih. Gitu. Aku takutnya nggak dapat pahala Bang. Ya udah nggak usah Bun, kayak gitu jangan. Itu maksudnya Bunda nggak usah dilakukan ya hal kayak gitu ya. Ih, Sarkasme ya, jangan. itu ria ya Bun ya? Iya, Iya. takutnya, Iya. takutnya. Tapi untuk memotivasi orang sih boleh-boleh aja. Misalkan di foto kegiatan di masjid besar ya. Kemudian ketika difoto orang terpancing. Ih, Untuk ikutan. ternyata kegiatan di sana tuh banyak ya. Besok malam atau nanti malam mau datang ke sana. Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan diikuti oleh orang lain. Ketika ini orang lain mengerjakan kebaikan, pahalanya ngalir kepada yang menunjukkan. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Kalau doa-doa selama itikaf apa Bun? Apa aja ya yang penting kita paham. Kemudian Minta-minta juga boleh kan? boleh justru mintanya, Kenapa sih? Habis minta-minta tuh image-nya agak Oh iya, berbeda loh. maksudnya mintanya sama Allah ya. Minta sesuatu, minta Jangan minta-minta depan masjid. Oh iya benar. Itu berbeda. Iya, Jangan sorry, ya. maaf. Minta-minta. Oh iya benar juga minta-minta. Iya Nanti kalau kan? saya bilang boleh, akhirnya ntar Bang Melki datang minta Bu. Ya, orang-orang lagi itikaf Iya. ya. Beda. Justru ketika kita sedang itikaf, perbanyak berdoa kepada Allah. Selayaknya kita datang ke rumahnya Allah, itu adalah rumahnya Allah. Allah akan memberikan hidangan apapun yang kalian mau. Jadi ketika kita angkat tangan, kita berdoa, yakin doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Doanya Amin. yang paling cakep pakai bahasa Arab. Ya. Heeh. Kalau nggak bisa pakai bahasa kita juga nggak apa-apa. Yang Allah penting kita paham, Allah pasti paham dengan bahasa kita. Bunzi mau nanya boleh ya? Boleh sih. Tanda-tanda itikaf kita diterima nih sama Allah. Kita akan ngerasain apa? Sebenarnya tanda-tanda secara zohir itu sulit gitu ya. Karena juga kenapa tidak dijelaskan secara zohir, kan dikhawatirkan ada orang yang merasa puas dengan apa yang dia lakukan. Nah, oleh karena itu ketika seseorang ini tanda-tanda di antaranya bahwa itikaf ini ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya
bergetar. Jadi ketika tanda-tanda seseorang dia benar-benar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah hatinya bergetar. Ketika dia menyebut namanya Allah, hatinya bergetar. Kemudian ketika disebutkan ayat-ayatnya Allah, maka akan bertambah keimanannya. Dan yang paling mudah kita rasakan adalah nyaman ketika kita berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Bun. Ya. Bunda. Iya. Abis ini kita lanjutin lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih tentang itikaf nih, Bunda Nada nih. Persiapan apa nih Apa yang tuh? harus kita punya, kita harus siapin untuk melakukan itikaf untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Masya Allah, betul ya. Yang pasti adalah persiapan jasmani dan rohani. Apa itu jasmani? Badannya diberikan kekuatan ya, kita pengen ibadah, kita pengen melakukan banyak-banyak kebaikan. Kemudian juga persiapan rohani. Apa yang terpenting? Yang terpenting adalah niat, ikhlas, imanan, wahtisaban. Yang kita harapkan adalah hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Maka insya Allah apa yang kita lakukan selama kita iktikaf di dalam masjid, maka insya Allah semuanya akan menjadi nilai-nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bunda Zizi ada yang mau disampaikan juga? Mungkin sharing aja karena bunda-bunda di sini jauh lebih berilmu daripada saya masih fakir, Masya Allah. Yuk Bun, kita hidupkan kembali 10 malam terakhir karena kita ibu di rumah, kita nih yang bisa bikin meramaikan, mengingatkan. Terus juga nanti dulu belanjanya, nanti dulu masak-masaknya, fokus dulu ke 10 malam terakhir, habis itu baru dapat bonus. Bonus dari Allah, bonus dari suami, biar bahagianya balance dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bunda Zizi terima kasih ya udah mampir ke Sama-sama. Assalamualaikum Bunda. Terima kasih Sehat selalu, banyak. sukses selalu. Alhamdulillah. Nah Bunda, sebelum kita berpisah, Bunda Nada boleh pimpin doa buat kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Bunda Nada, terima kasih sekali lagi Bunda Zizi. Terima kasih teman-teman Arohim. Terima kasih ya Bunda udah hadir di studio pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat bunda-bunda yang ada di rumah. Kalau mau nonton langsung ke studio kami, langsung DM di Instagram atau email ke sini nih. Insya Allah selama bulan Ramadan kita ketemu setiap hari. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah bernada? Lapar mengajarmu rendah hati